Halo guys, kembali lagi dengan Febitalio di sini. Kali ini Febitalio akan menceritakan kepada kalian sebuah cerita yang menurut Febitalio ini merupakan cerita yang seram. Cerita ini Febitalio rangkum dari berbagai cerita masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Cerita ini berkaitan dengan sebuah sekolahan. Sekolah ini lokasinya berada di Pulau Sumatera. Cerita ini bermula saat pembangunan sekolahan ini. Sekolahan ini dibangun di sebuah lahan, tapi lahan ini merupakan sebuah rawa. Rawa ini ditimbun dengan tanah yang sangat banyak, sehingga memungkinkan untuk membangun bangunan sekolahan. Sebelum bangunan sekolahan ini didirikan, masyarakat sana sudah sangat kenal dengan rawa-rawa tersebut. Rawa tersebut banyak ditemukan cerita-cerita mistis. Bahkan masyarakat sering melihat penampakan di daerah-daerah rawa tersebut. Karena selain lokasi itu rawa, sebelah rawa itu merupakan kuburan masyarakat di daerah sana. Setelah rawa ini ditimbun dan dibangun bangunan sekolahan, ada hal-hal ganjil yang terjadi saat pembangunan. Yaitu saat para pekerja yang bertugas untuk membangun sekolahan tersebut sering mengalami hal-hal ganjil di lokasi pembangunan tersebut. Seperti saat mereka membangun ruang kelas-kelas sekolahan tersebut, para pekerja ini sering mendengar detakan kaki serta suara ribut di ruangan sebelahnya. Saat disemperin, ruangan sebelah itu nggak ada orang. Tidak hanya hal seperti itu yang mereka alami. Karena lokasi sekolah ini bersebelahan dengan kuburan masyarakat, jadi saat itu para pekerja mencoba untuk membangun sebuah sumur. Awalnya lokasi penggalian sumur itu merupakan lokasi rawa tersebut belum masuk ke tanah lahan perkuburan. Tapi saat lokasi itu ditimbun dengan tanah dan digali lagi ingin membentuk sebuah sumur, hal aneh pun terjadi saat pekerja menggali tanah tersebut dengan kedalaman hanya 2 atau 3 meter. Para pekerja itu malah menemukan kain kafan dan tulang belulang. Mereka pun merasa aneh karena mereka tahu lokasi yang mereka gali itu bukan lokasi perkuburan. Harusnya mereka menggali daerah rawa. Kemungkinan pun yang mereka temukan harusnya mata air ataupun sumber air lainnya. Tapi yang mereka gali ini adalah kain kafan dan tulang belulang. Karena kejadian tersebut, lokasi tersebut tidak jadi dijadikan tempat penggalian sumur. Akhirnya lubang tersebut ditimbun lagi. Tidak hanya kejadian aneh yang terjadi di ruang kelas di tempat penggalian sumur. Di lokasi pembangunan musola di sekolah tersebut sering juga kejadian aneh. Yaitu para pekerja setelah membangun musola di lokasi tersebut, mereka sering melihat ada orang yang selalu sholat dalam masjid tersebut. Tapi saat mereka selalu menghampiri orang tersebut selalu hilang. Saat mereka meninggalkan musola tersebut, dari jauh mereka bisa melihat orang tersebut ada di dalam musola tersebut. Hal aneh juga dialami oleh masyarakat sekitar, yang mana setiap malam masyarakat sekitar melewati sekolah tersebut, mereka selalu mendengar suara-suara ribut yang ada di dalam sekolah tersebut. Masyarakat sering mendengar suara orang berlari, mukul-mukul meja, ketawa, suara anak kecil yang lagi bercanda. Pokoknya situasi dalam sekolah itu sangat ramai. Seperti ada perkumpulan orang yang lagi bermain di dalam ruangan-ruangan sekolah tersebut. Tapi ketika masyarakat tersebut masuk ke sekolahan tersebut, melihat situasi di dalam itu situasinya tuh sangat hening. Tidak ada satu orang pun yang ada di dalam sekolahan tersebut. Tapi saat mereka meninggalkan sekolahan tersebut, lagi-lagi suara itu kedengar lagi, suara yang sangat ramai. Hal seperti itu banyak sekali dialami oleh masyarakat sekitar. Kebetulan sekolah ini dibangun di sebuah perkampungan.
Karena sekolah ini masih dalam proses pembangunan, jadi perkarangan sekolahan itu belum dipagarin seluruhnya. Jadi masih memungkinkan hewan-hewan gembala masyarakat di sana seperti sapi dan kambing masuk ke dalam lokasi persekolahan atau lingkup dari persekolahan tersebut. Hal aneh pun juga pernah terjadi saat masyarakat yang sapinya masuk ke dalam sekolahan tersebut. Mereka mencoba mencari sapinya itu di dalam sekolahan tersebut. Saat mereka mencari sapinya, masyarakat itu sering melihat seseorang yang lagi duduk di dalam ruangan kelas. Tapi kondisinya itu nggak mungkin waktu itu di jam pembelajaran. Karena mereka selalu melihat orang di dalam kelas itu sekitar jam 6 sore, bahkan sampai waktu maghrib. Yang harusnya seluruh anak atau murid sekolahan itu sudah balik ke rumahnya masing-masing. Tapi setiap mereka panggil orang-orang di dalam kelas itu, tidak ada yang menyaut satupun. Dan saat diperiksa juga, ruangan kelas itu kekunci. Masyarakat di daerah sana sering melihat atau mengalami kejadian seperti itu. Jadi itu merupakan cerita hal yang biasa di masyarakat sana. Setelah ruangan kelas semuanya sudah dibangun, akhirnya murid-murid itu sudah masuk semuanya, sudah bisa menikmati atau menggunakan sekolah barunya. Hari itu kebetulan hari Senin, jadi seluruh murid itu diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera. Setiap sebelum upacara bendera, para guru itu selalu menyampaikan kepada murid, bagi murid yang merasa sakit atau belum makan, harap menepi dulu, jangan ikut di barisan upacara. Karena beberapa murid tidak menghiraukan nasihat atau pembicaraan dari gurunya, mereka tetap mengikuti upacara di hari itu. Saat mengikuti upacara itu banyak murid-murid di sana jatuh pingsan, bahkan sampai kerasukan. Kerasukannya tuh bukan kerasukan biasa, kerasukan aneh. Bahkan siswa-siswa yang tidak pingsan atau sehat itu kesusahan menghandle murid-murid yang kerasukan, karena jumlah orang yang kerasukan waktu itu tidak 1 atau 2 orang, bahkan hampir 10 orang. Ada kerasukannya itu seperti kerasukan binatang yang dia selalu merangkak. Ada kerasukannya itu seperti orang selalu ketawa-ketawa. Ada juga kerasukan yang menggaruk dinding. Bahkan yang paling horornya, kerasukannya itu sampai manjat dinding sekolah tersebut. Itu sangat horor sih. Bahkan karena seringnya terjadi kerasukan di sekolah tersebut, menyebabkan para guru itu khawatir dengan keadaan sekolah tersebut. Bahkan karena saking khawatirnya, para guru itu inisiatif untuk memanggil orang pintar di daerah sana. Akhirnya orang pintar itu datang melihat kondisi sekolahan tersebut. Orang pintar itu menjabarkan bahwa sekolahan tersebut merupakan tempat kumpul makhluk halus, karena itu adalah rawa sebelumnya. Para pemilik lahan sebelumnya atau makhluk halus tidak mau pindah dari sekolah tersebut karena mereka merasa sekolah tersebut milik mereka, bukan milik kita kaum manusia. Akhirnya orang pintar tersebut menjabarkan kepada kepala sekolah agar sekolah itu dikasih sesajen seperti memotong kambing, yang mana kepala kambing itu harus ditanam di salah satu lahan di sekolah tersebut, dan darahnya itu ditaburin di sekitar karangan persekolahan tersebut. Hal tersebut disetujui oleh kepala sekolah. Akhirnya dilakukan pemotongan kambing serta pentaburan darah kambing itu di ruang lingkup sekolah tersebut. Akhirnya seminggu 2 minggu sekolah itu aman, tidak ada gangguan sama sekali. Tapi di minggu ketiga gangguan itu datang lagi. Gangguan itu berasal di salah satu toilet di sekolah tersebut.
itu terjadi di salah satu siswi di sekolah tersebut. Siswi perempuan tersebut awalnya itu di dalam jam pelajaran dia meminta izin kepada gurunya untuk pergi ke toilet buang air kecil. Saat sampai di toilet itu suasananya itu biasa aja. Kebetulan di toilet tersebut ada cermin yang berada di dalam toilet tersebut. Setelah dia selesai buang air kecil, dia mencoba untuk bercermin. Maklum, untuk siswi wanita itu kan sangat suka bercermin ya. Jadi, mumpung ada cermin di toilet tersebut, dia mencoba untuk bercermin dulu sebelum masuk ke ruang kelasnya lagi. Saat dia bercermin di cermin toilet tersebut, tiba-tiba di dalam cermin itu yang dilihat bukan dirinya. Yang dilihatnya itu sosok perempuan berbaju putih dengan muka hancur, membuat dia langsung berteriak, merinding, dan sangat ketakutan. Harusnya yang dilihat di cermin itu adalah wajahnya, tapi yang dilihat bukan wajahnya, merupakan wanita tersebut. Karena dia sangat ketakutan dan langsung berteriak keras, dia langsung jatuh pingsan di dalam toilet tersebut. Untungnya suara teriakannya itu didengar sama guru yang ada di sekolah tersebut. Dan guru tersebut langsung menuju lokasi suara tersebut, melihat siswinya telah pingsan di toilet tersebut. Akibat kejadian itu, mahasiswa itu lumpuh. Bahkan lumpuhnya itu tidak 1 hari 2 hari, bahkan hampir 2 tahun siswi itu lumpuh karena kejadian tersebut. Entah sekarang entah bagaimana kondisi atau kabar dari siswi tersebut, apakah dia sudah sembuh atau enggak. Kita juga belum dapat info yang pasti. Tapi kejadian itu benar real adanya. Karena terlalu banyaknya kasus atau cerita yang dialami masyarakat dan siswa di sana. Cerita tentang sekolahan itu bukan hanya tentang kasus horor aja, ada juga kasus lucu dari ketakutan masyarakat dan siswa sana. Itu dilakukan oleh salah satu siswa putra. Siswa putra ini terkenal akan kenakalannya. Jadi saat itu dia juga minta izin untuk pergi ke toilet, tapi toiletnya itu lokasinya berbeda dengan toilet putri. Bukan di toilet putri yang putri ini pingsan tadi, tapi ini khusus ke toilet putra yang lokasinya berjauhan dengan toilet putri. Saat dia masuk ke toilet tersebut, setelah buang air tiba-tiba keluar, dia diam saja. Sudah masuk ke kelas, dia tetap diam. Wajahnya tuh terus menunduk, diam saja. Dia ditanya sama teman-temannya, "Kamu kenapa?" Dia tetap diam. Terus teman-temannya itu gangguin dia masih aja diam. Tiba-tiba dia teriak dan memukul meja seperti orang yang lagi marah-marah. Dia selalu mengumpat. Dia ngomong kalau dia itu adalah raja di sana. Karena mendengar perkataan itu atau melihat kondisi dari siswa tersebut, menyebabkan siswa-siswa lain itu pada ketakutan. Akhirnya siswa yang marah-marah tersebut, yang kondisinya seperti orang kerasukan, itu tiba-tiba jatuh dan pingsan. Esok harinya terungkap apa penyebab siswa ini pingsan. Kronologis terungkapnya cerita tersebut diceritakan oleh siswa yang nakal ini. Dia bercerita kepada salah satu temannya. Dia ngomong gini, "Kamu tahu nggak kalau kemarin itu, sebenarnya saya tidak ada apa-apa. Sebenarnya saya tidak kerasukan. Saya cuma takut dihukum sama guru karena nggak ngerjain PR. Jadi saya pura-pura marah dan seperti orang kerasukan, agar saya tidak dihukum di depan kelas berdiri 1 kaki. Karena waktu itu guru yang ada di kelas itu terkenal akan dengan galaknya. Jadi apapun alasan, jika tidak bikin PR pasti dihukum. Karena takut dihukum, jadi dia pura-pura seperti orang kerasukan.
Mendengar perkataan tersebut, temannya tuh langsung ketawa dan bilang, "Kamu benar-benar gila." Udah sekolah kita ini horor, ternyata kamu lebih horor. Oke guys, itulah cerita singkat hal-hal yang dialami oleh masyarakat sekitar tentang pembangunan sekolah serta hal-hal yang dialami oleh siswa-siswa di sana. Mungkin kalian juga mempunyai cerita yang sama di sekolah-sekolah kalian, karena di sekolah-sekolahan itu diyakini pasti ada penunggunya dan diyakini pasti ada kejadian orang-orang kerasukan di sekolahan. Bagi teman-teman yang telah mendengar cerita ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, and share ya, karena bantuan dari kalian bikin kita bersemangat untuk terus bercerita. Stay tuned Febitalio, see you guys!